Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana hari ini sudah sarapan? Belum. Sini belum, sini sudah ya. Oke, nanti habis ini bisa sarapan dulu karena saya hanya sebentar saja. Oke, teman-teman, karena pada pagi hari ini kita akan memulai suatu kegiatan. Alangkah baiknya kita apa? Doa. Nah, jadi silakan untuk teman-teman salah satu memimpin doa ya. Mari. Saya Ya silakan Mbak. baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak sudah dipimpin doa. Nah, teman-teman sudah tahu belum kenapa kok teman-teman pada pagi hari ini dikumpulkan di sini? Belum tahu ya? Nah, nanti saya akan kasih tahu kepada semuanya. Tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu karena semuanya itu harus diawali dengan perkenalan. Nah, saya tawarkan perkenalan itu dari saya terlebih dahulu atau dari kalian terlebih dahulu? Oke, dari saya ya. Jadi nama saya itu Aditya Anissa Ramawati. Kalian itu bisa manggil saya itu Ibu Aditya. Ibu Adit boleh, Ibu Tia boleh, Ibu Anissa boleh, tapi jangan Rama Samawati ya. Jadi boleh panggil semuanya, sesuka kalian aja. Nah, terus rumah saya itu di Gunung Watu, RT 2 RW 4, Kalijira, Tasik Madu di Kabupaten Karanganyar. Nanti kalau semisal mau mampir, boleh dipersilahkan. Nah, kan saya sudah berkenalan. Jadi saya juga ingin mengenal teman-teman. Kita mulai perkenalan ya dari sebelah belakang. Silakan Mbak. Perkenalkan, saya Aulia dari kelas 8. Halo Mbak Aul. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya dari kelas 8A. oke, halo Mbak Vika. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Siva dari kelas 8B. halo Mbak Siva. Lanjut ke sini. Siapa namanya? Halo, perkenalkan, nama saya Wafa dari kelas 8. Oke, 8C. Oke, halo Mbak Wafa. Saya dilanjut. Halo semuanya, nama saya Sudah dari kelas 8C. Halo Restu. Oke, lanjut geser ke sebelahnya Mbak Restu. Namanya? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Siti Rahmawati, bisa dipanggil Sita. Hai Mbak Sita. Student Bapak, saya dari kelas 8C. Oke, lanjut ke sini. Siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Yasmin Jalatul Darusmi, bisa dipanggil Yasmin, saya dari kelas 8B. Oke, Mbak Yasmin. Selanjutnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alhamdulillah Firdaus, bisa dipanggil Mbak Dita, saya dari kelas 8A. Oh, halo Mbak Tita. Oke, terakhir pojok sana. Perkenalkan, nama saya Faiza Ayu dari kelas 8F. Dapatkan Mbak Faiza ya. Oke, kan kita sudah berkenalan. Nah, saya lanjutkan saja ya teman-teman. Jadi kan di awal saya sudah tanya, kenapa kok kalian dikumpulkan di sini? Itu kan belum tahu. Nah, saya langsung jelaskan saja ya. Jadi teman-teman dikumpulkan di sini itu terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi sudah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu? Oke, saya jelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan di dalam konseling, bimbingan dan konseling, yaitu di bentuknya itu kelompok. Itu biasanya itu lebih dari 4 orang atau lebih gitu. Itu namanya bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu juga mengandung tujuan atau fungsi dari bimbingan kelompok. Yang pertama, tujuannya itu agar peserta didik itu mampu mengutarakan gagasannya, mengutarakan pendapatnya, mengutarakan apa yang ingin dia utarakan. Jadi dia itu berani. Terus yang kedua itu berani mengungkapkan pendapat. Jadi kalian di sini di dalam bimbingan kelompok ini juga harus bisa untuk menyampaikan pendapatnya. Terus yang ketiga
jadi setelah tujuan bimbingan kelompok itu juga ada memiliki peraturan-peraturan. Di sini saya dan kalian akan menetapkan peraturan-peraturan pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu aturan yang akan kita patuhi selama beberapa menit ke depan, yaitu 1. Tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Jadi kalian di sini nanti jika ada temannya yang berpendapat, jangan dicela, jangan dipotong sebelum pembicaraannya selesai. Terus yang kedua, dilarang makan dan minum selama bimbingan kelompok. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya makanan bisa disimpan dulu, nanti dilanjutkan setelah bimbingan selesai. Yang ketiga, dilarang menggunakan alat komunikasi kecuali alat komunikasi tersebut dibutuhkan. Jadi selama bimbingan nanti tidak ada yang boleh memainkan alat komunikasi, baik laptop, HP, kamera. Jadi disimpan dulu. Yang selanjutnya yaitu dilarang gaduh dan membuat onar. Selama bimbingan berlangsung, kalian tidak boleh gaduh, tidak boleh berkelahi satu sama yang lainnya. Itu hanya 4 peraturan saja yang kita buat hari ini. Apakah bisa disepakati oleh kalian pada pagi hari ini? Bisa. Oke, sepakat ya terkait dengan peraturannya. Nah, bimbingan kali ini kita juga memiliki kontrak waktu. Jadi tidak apa ya? Tidak berlangsung 1 hari penuh, itu tidak. Jadi kita juga harus menetapkan waktu selama bimbingan dan konseling. Saya tawarkan 35 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, 35 menit sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi terkait dengan tujuan bimbingan konseling kita, dan juga ada peraturan-peraturannya yang harus saya dan teman-teman itu taati. Itu. Nah, selain itu, setelahnya saya juga akan menyampaikan terkait dengan kegiatan apa kita hari ini. Jadi teman-teman, langkah-langkah bimbingan dan konseling yang akan saya bawakan nanti yaitu ada 3. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu ada inti bimbingan, yaitu nanti ada kegiatan inti dari bimbingan kita ini. Yang ketiga itu ada pengakhiran dan juga penutupan. Seperti itu. Apakah paham teman-teman? Oke, paham. Nah, berhubung kita nanti akan melakukan bimbingan ya, jadi kita harus semangat. Oke, sekarang tangannya gini semuanya. Nah, satunya itu ditaruh di atasnya, telunjuk ditaruh di atas telapak tangan temannya. Oke, kita gini mbak, angka 1. Nah, betul. Nah kamu, nah biasanya gini mbak. Ya, nah itu nanti namanya ice breaking kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan yaitu namanya penasaran? Ya. Namanya itu menangkap ayam. Ya, jadi ini itu ibaratnya ayam. Ini ayam, ini yang menangkap. Jadi yang tangannya di atas telapak ini nanti cepet-cepetan diangkat. Jadi ayam harus melarikan diri dari pemburunya. Ya, pemburu ini yang gini. Nah, oke, bersedia semua? Ya. Siap yang di sini? Ya. Oke, yang di sini? Ya. Oke, saya akan memulai ya. Jadi konsentrasi, kalian semua harus konsentrasi. Ketika saya menyebutkan kata ayam, berarti ini harus tutup, ini harus lari. Oke, kita coba. Di suatu pagi di desa Gunung Watu, Pak Andi memelihara entong dan juga 5 ekor kambing serta 2 ayam. Bersikap konsentrasi. Oke. Nah, selanjutnya berhubung esok ia akan melakukan suatu acara atau apa ya, akan membuat suatu acara, maka Pak Andi
berbalik itu penjelasannya sama rinci ya. Nah, itu juga terbalik. Bunyi ialah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja. Nah, seseorang ini biasanya memiliki kedudukan atau kekuasaan yang lebih tinggi terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti secara sengaja dan secara terus-menerus. Nah, bullying ini juga memiliki jenisnya. Yang pertama yaitu bullying secara fisik. Nah, di sini bullying fisik yaitu pelaku tindakan bullying melakukan tindakan secara fisik pada korbannya. Contohnya yaitu menendang, menonjok atau mencabar. Nah, lalu yang kedua ada bullying secara verbal atau lisan. Nah, di sini contohnya itu mengejek secara dan contohnya kayak mengatai temannya gendut gitu atau jelek. Nah, terus memfitnah juga termasuk contoh bullying secara verbal. Nah, yang ketiga yaitu cyberbullying, yaitu bullying yang dilakukan secara melalui media sosial. Contohnya yaitu mengirimi video intimidasi, melakukan pencemaran atau baik secara media sosial, dan kayak kalian nih pasti kan ada yang membuat status untuk mengejek temannya atau menyindir temannya, itu juga termasuk contoh bullying. Nah, selanjutnya di sini sudah Ibu jelaskan ya apa itu bullying. Nah, Ibu akan menanyakan pada satu kelompok nih untuk menjelaskan kembali pengertian bullying. Nah, dari kelompok sini terlebih dahulu. Ya, menurut kelompok kami, bullying itu merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Ya, bagus. Dan beliau untuk Mbak Sinta. Selanjutnya sini, tapi jangan Mbak Aurel lagi ya, kan karena Mbak Aurel sudah. Ya, siapa? Ya. Jadi kalau bullying menurut kelompok kami itu adalah tindakan kekerasan yang dimana tindakan itu melukai seseorang baik secara verbal maupun fisik dan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Ya, baik. Nah, berapa untuk Mbak Yasmin? Selanjutnya kelompok belakang, tapi jangan Mbak yang terakhir siapa? Ya. Bullying adalah perbuatan yang tidak terpuji yang bertujuan untuk menyakiti individu lain. Jenis bullying itu ada bullying, ada bullying verbal, bullying fisik, seperti itu. Ya, baik. Berapa untuk Mbak Sinta? Teman-teman semua, dalam bimbingan kelompok kali ini, Ibu menerapkan metode teknik diskusi jigsaw. Ada yang tahu? Belum semua kemudian tahu. Nah, baik itu kami jelaskan. Jadi, teknik jigsaw ini yaitu model pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan kepada diskusi kelompok siswa yang dibentuk dalam kelompok kecil. Nah, karena kalian semua sudah membentuk kelompok kecil ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan materi dari subtopik bullying tadi. Nanti Ibu akan bagikan, kalian akan mengerjakannya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan cara membaginya nih, cara kalian mendapatkan materinya. Nah, boleh salah satu kelompoknya maju. Ayo Mbak, ini siapa ketuanya? Ya, baik. Nah, jadi di sini ada 3 materi subtopik dari bullying. Nah, cara mainnya itu bila kalian bisa memasukkan semua materi ini ke dalam tempat yang sudah disediakan. Nah, ini kan ada 3 subtopik ya. Nah, bila kalian bisa memasukkan ketiganya dalam tempat yang sudah disediakan, maka kalian boleh memilih salah satu subtopik. Bila kalian tidak bisa memasukkan ketiganya, maka kalian akan mengerjakan 3 subtopik masalah ini. Apakah mengerti? Mengerti. Jadi gini Bu, nanti kita dikasih 3 bola terus suruh masukin ke sini. Kalau bisa masuk semua nanti bisa di 1. Kalau masuk 1 ya udah yang masuk itu. Enggak, kalau masuk 1 kalian kerjakan yang nggak masuk. Yang nanti. Ya, itu boleh ya. Kita ini gimana ya wifi-nya ya? Yang agak jauh ya. Dan
contohnya, pengertian, dan cara menunjukkannya. Bapak bisa menangkap Nah, Ibu beri waktu sekitar 10 menit, apakah cukup? Cukup. Akan mulai ya. Mau biasa Waktunya 3 menit lagi ya, anak-anak. Ya, Bu. Ayo. Buruan dikerjakan. Apakah sudah ada yang selesai? Belum. Baik, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sini dulu ya. Sudah. Nah, baik ya. Karena ini teknik diskusi jigsaw ya, jadi Ibu akan mengajak kelompok kalian lagi. Nah, kalian boleh berpindah tempat ke bukannya kelompok asal kalian. Seperti contoh, ini 2 ya, jadi 2 orang pindah ke kelompok satu sebelah sini, satu sebelah sana. Begitu pula sebaliknya. Ayo, boleh silakan. Pindah 2 orang. Nah, sudah ya. Ini kertasnya satu kelompok tetap di satu kertas. Jangan 2 kelompok ya. Pulpennya siap-siap. Nah, baik, bila sudah kalian boleh punya tukar pikiran lagi dari masing-masing kelompok.
Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, sudah semua ya. Kalau begitu kita lanjutkan untuk mempresentasikan ya satu-satu. Mulai dari kelompok yang sebelah sini dulu, nanti dilanjut yang sini, lanjut sebelahnya, seperti itu. Duduk atau berdiri? Boleh berdiri di depan ya. Ya Mbak, bisa berdiri dulu. Perwakilan atau semuanya Bu? Perwakilan saja. Ya, silakan ketua kelompoknya bisa berdiri. Jadi pengertian bullying adalah perilaku yang bersifat merendahkan, mengintimidasi atau mengganggu orang lain secara terus-menerus. Yang kedua, cara mencegah bullying ada yang pertama mengajari individu atau anak tentang bullying. Yang kedua, membuat aturan yang tegas tentang bullying, membuat anak merasa takut jika melanggar aturan tersebut. Yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang dampak bullying. Yang keempat, memberikan sosialisasi tentang toleransi. Sudah Bu. Pengertian bullying tadi Mbak? Ya. Oh, sudah. Cara-caranya juga sudah ya teman-teman ya, seperti itu tadi. Untuk kelompok 1 bisa beri tepuk tangan. Berikutnya kelompok 2 silakan. Oke teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bullying. Yang pertama ada pengertian. Pengertian bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Nah, ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Nah, contohnya memukul, menendang, menjegal, mencubit, dan mendorong seseorang. Kemudian ada bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, jenis bullying yang terakhir ada bullying di internet atau cyberbullying. Nah, cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditujukan kepada seseorang melalui teknologi digital. Contohnya dari cyberbullying ini yang pertama ada mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan online dengan sengaja. Yang kedua ada menyebarkan kebohongan atau aib tentang seseorang di media sosial, dan ada meniru orang lain dengan menggunakan foto dan informasi pribadi mereka. Kemudian yang terakhir ada cara mencegah bullying. Yang pertama membuat aturan yang tegas tentang bullying, membuat anak merasa takut jika melanggar aturan tersebut. Kemudian memberikan sosialisasi tentang toleransi, dan yang terakhir ada memberikan sanksi yang berat kepada orang bullying. Terima kasih. Bagus sekali ya dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dari kelompok 2. Berikutnya yang terakhir Mbak, silakan. Dari kelompok 3. Oke, teman-teman, di sini saya akan mewakilkan dari kelompok 3. Di sini ada pengertian bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Yang kedua ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik yaitu bullying yang meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Contohnya yaitu memukul, menendang, menjegal, mencubit, dan mendorong seseorang. Yang kedua ada bullying secara verbal atau lisan. Nah, bullying ini adalah bullying yang dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Yang ketiga ada bullying di internet atau cyberbullying. Nah, bullying di sini tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan secara virtual atau online. Nah, contoh-contohnya ada yang pertama yaitu mengirimkan teks, email, gambar, atau video yang berisi tentang mengejek, memandang, dan bernada kasar. Yang kedua ada memunculkan seseorang dalam lingkup pertemanan online dengan sengaja. Yang ketiga menyebarkan kebohongan atau aib di
di media sosial. Yang keempat yaitu meniru orang lain dengan menggunakan foto atau informasi pribadi mereka. Yang kelima, ada mengunggah klip pribadi tanpa konsen dengan tujuan mempermalukan seseorang seperti level porno. Nah, di sini ada cara mencegahnya, yaitu yang pertama mengajari anak tentang bullying, yang kedua membuat aturan yang tegas, yang ketiga mengajarkan keberanian, yang keempat memberikan sosialisasi tentang dampak buruk bullying, yang kelima memberikan sosialisasi tentang toleransi, yang keenam yaitu memberikan sanksi yang berat kepada perilaku bullying. Terima kasih Mbak Yasmin. Tepuk tangan buat semua. Baiklah, berhubung ketiga kelompok sudah mempresentasikan semua hasilnya ya, Ibu minta kalian jadi grup besar seperti yang awal tadi ya. Kasihan saya yang depan nanti nengok-nengok lehernya sakit. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah pada tahu ya dampak bullying, pengertiannya sudah tahu, terus tadi cara mengatasinya sudah pada tahu semua ya. Ibu coba minta apakah di sini ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita ini tadi. Silakan bisa angkat tangan. Kesimpulan dari kegiatan kita. Silakan. Tidak ada. Baiklah, jadi begini ya anak-anak. Maksud layanan kita ini adalah Ibu itu ingin kalian tahu tentang apa itu bullying, dampaknya bullying, cara mengatasi bullying, agar kalian bisa terhindar dari perilaku bullying, agar kalian tidak melakukan tindakan bullying, karena bullying itu kan sangat bahaya ya dampaknya seperti itu. Nah, kalian juga semisal kalian tahu perilaku bullying di sekolah, kalian juga bisa melaporkan pada ibu sebagai konselor di sekolah seperti itu. Oke. Nah, berhubung waktunya juga sudah hampir habis ya teman-teman, adakah yang bisa memberikan kesan dari kegiatan kita? Silakan. Ya Mbak, silakan. Jadi kesan saya dalam mengikuti kegiatan pada hari ini, menurut saya kegiatan ini sangat seru dan sangat bermanfaat bagi kita. Manfaatnya sangat banyak, misalkan kita jadi tahu apa sih itu bullying, dari cara menghindarinya, terus kita jadi tahu cara mencegah bullying, serta apa saja sih yang menjadi contoh-contoh dari bullying tersebut gitu. Ya. Terima kasih teman-teman buat bahas kita. Nah, ini Ibu ada LKPD ya, anak-anak bisa diisi terlebih dahulu. Silakan Mbak. Ya, isi ya Mbak ya. Gak usah nyontek temennya, ini gak ada salah, gak ada benarnya ya Mbak. Jadi diisi sendiri-sendiri. Ayo Mbak Aurel. Ini pemberi layanannya di siapa? Layanan informasi. Sudah?
Oke, tadi kan pembukaan kita di doa, nah sekarang akhir kita doa juga ya. Oke, silahkan yang mau memimpin doa. Silakan Mbak. Untuk malam yang kita kendarakan di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekian pertemuan kita pada